Membaca bukan hanya tentang deretan huruf dalam buku. Membaca adalah cara kita memahami jejak leluhur yang tertulis di bebatuan Karangkamulyan. Mari kita buka kembali lembaran sejarah Galuh yang sempat tersamar oleh zaman. Di antara dekap dua sungai purba, Citandui dan Cimuntur, alam menyimpan sebuah rahasia yang berusia lebih dari 1000 tahun. Disinilah, di bawah rimbunnya tajuk hutan Karangkamulyan yang jauh lebih dari sekedar hutan lindung biasa, sebuah peradaban besar pernah bertahta, bukan dengan istana batu yang megah, melainkan sebuah kota benteng pertahanan yang menyatu kokoh dengan alam. Inilah pusat pemerintahan sekaligus singgasana awal kerajaan Galuh kuno, tempat di mana takdir para raja ditempa dan legenda Ciungwanara bermula. Titik pertama kita adalah Pangcalikan, berasal dari kata pancalikan yang berarti tempat duduk. Disinilah batu altar datar bertingkat yang dulunya berfungsi sebagai singgasana sakral, tempat pelantikan dan musyawarah para raja Galuh. Melangkah sedikit, kita menemui Sang Hyang Bedil. Area berpagar ini disucikan sebagai laboratorium spiritual, yaitu tempat penyimpanan pusaka sakral sekaligus area meditasi demi menjaga keselamatan negara. Di batu inilah Dewi Naganingrum dipaksa menelan kenyataan pahit. Anaknya, sang calon pewaris tahta, diculik dan dibuang ke sungai Citandui. Sebagai gantinya, seekor anjing diletakkan di sampingnya demi memuaskan ambisi busuk seli raja. Bergeser dari batu sandaran Dewi Naganingrum, kita bertemu dengan makam Sri Bagawati Pohaci. Dalam tradisi lokal, beliau bukan sekedar nama. Beliau adalah sosok yang dihormati sebagai Dewi Kesuburan dan leluhur tua. Beliau ada jauh sebelum dendam Ciungwanara bermula. Alasan makam beliau berada di jantung Karangkamulyan adalah karena tanah ini dulunya merupakan kawasan hutan larangan yang sangat disucikan. Jauh sebelum Galuh mendirikan pusat kekuasaan, para leluhur sudah menjadikan titik ini sebagai tempat pemujaan. Keberadaan beliau di samping situs kerajaan adalah sebagai simbol bahwa kerajaan Galuh dibangun di atas fondasi tanah yang sudah dianggap keramat berabad-abad sebelumnya. Beliau adalah penjaga tanah ini, sementara kerajaan hanyalah tamu yang datang dan pergi. Sipa Tahunan. Tempat ini dulu dipercaya sebagai titik paling suci. Di sini, sang bayi dibersihkan untuk terakhir kalinya sebelum arus sungai Citandui membawanya pergi. Namun, waktu telah mengubah segalanya. Mitos kesucian itu kini beradu dengan realita yang pahit. Arus sungai yang dulu menjadi saksi takdir seorang raja, kini terbebani oleh sampah. Di antara plastik dan limbah, seorang warga masih mencoba bertahan, menjaring sisa-sisa kehidupan yang tersisa di sungai ini. Sipa Tahunan bukan lagi tentang kesucian. Ia adalah cermin dari apa yang kita perbuat terhadap sejarah dan alam kita sendiri. Namun, sungai tidak selalu menjadi tempat akhir. Di balik dinginnya air dan kejamnya arus, ada takdir yang menolak untuk karam. Bayi itu ditemukan oleh Aki dan Nini Balang Tarang. Di tengah hutan yang jauh dari kemegahan istana, mereka menyambutnya bukan sebagai pangeran yang terbuang, melainkan sebagai anugerah. Tahun-tahun berlalu, bayi yang dihanyutkan itu selamat dan tumbuh menjadi pemuda gagah bernama Ciungwanara.
Sebelum melangkah ke istana untuk menuntut haknya, di sumur Cikauripan inilah ia kembali untuk menyucikan diri dan memohon keberkahan hidup. Inilah puncak konfrontasi itu, arena sabung ayam. Lewat laga aduan ayam bertaruh separuh wilayah Galuh. Ciung Wanara berhasil memenangkan pertarungan, sekaligus membongkar seluruh skandal kelicikan istana di depan rakyat. Terkadang, kita hanya mengingat kemenangan Ciung Wanara di arena sabung ayam. Namun, di tempat inilah kunci segalanya. Situs lambang peribadatan bukan sekedar jejak sejarah, tetapi pusat napas sang pangeran. Disinilah ia menempa batin sebelum berani menuntut keadilan. Setelah tahta kembali, ia tidak mencari kemegahan. Mengingat bahwa sehebat apapun seorang raja, ia tetaplah manusia yang butuh bersimpuh di hadapan sang pencipta. Di balik setiap tahta yang berlumur darah, selalu ada tumbal yang tak terdengar. Adipati Panaikan, dia bukan dalang dari semua kekacauan ini. Tapi dia adalah orang yang harus menanggung beban perintah raja yang keliru. Dia membawa bayi Saratu ke hutan untuk dibuang dan menukarnya dengan seekor anjing. Panaikan tahu, perintah itu adalah racun bagi nuraninya, secara mencatatnya sebagai eksekutor. Namun, di tanah ini, dia hanyalah pion yang hancur karena intrik istana yang tidak pernah berujung. Mendekati akhir jalur, kita sampai di Pamangkonan. Tempat ini dipercaya secara turun-temurun sebagai tempat menguji kekuatan batin atau menakar kesiapan seseorang sebelum memikul tanggung jawab yang besar. Perjalanan kita bermuara di Patimuan, titik pertemuan geografis yang indah antara Sungai Citanduy dan Sungai Cimuntur. Tempat bertemunya dua arus ini melambangkan akhir dari sebuah pengembaraan, sekaligus simbol bersatunya kembali kedamaian di tanah Galuh. Situs-situs tersebut adalah perpustakaan tanpa dinding. Literasi bukan hanya soal menuntaskan bacaan, tapi tentang bagaimana kita merawat ingatan kolektif agar tetap hidup. Mari terus belajar, menjaga kearifan lokal, dan mencerdaskan bangsa melalui budaya literasi yang nyata.